ini diberlakukan Bapak Ibu, nah visi misi sekolah itu harus menyesuaikan dengan PM. Jadi kita bukan merubah, tapi penyesuaian. Disebutnya itu penyelarasan. Jadi harus selaras seiring dengan strategi pembelajaran PM. Maka dari itu kami kemarin sempat berdialog dengan instruktur. Nah inilah visi sekolah kita. Ini visi sekolah kita dari hari ini ke depan. Jadi 5 tahun ke depan, karena visi misi itu harus dirombak 5 tahun, minimal 5 tahun Pak. 5 tahun, jadi per 5 tahun atau 4 tahun per satu periode kepala sekolah itu harus sudah dirubah. Cuma perubahannya itu harus dilihat dari sisi mana keberhasilannya, sisi mana yang belum berhasilnya, harusnya di situ. Makanya harus dituangkan indikator keberhasilannya dari masing-masing visi dan misi ini. Baik Bapak Ibu bisa dilihat di sana. Nah kita akan mengusung 5 tahun ke depan itu dengan terwujudnya peserta didik yang religius, berprestasi, kompetitif melalui pembelajaran berbasis digital. Nah ini kemarin sudah kami rembukan dengan tim. Kira-kira sekolah kurang mampu mengusung berbasis digital dengan keberadaan ya seperti inilah. Nah kemarin itu begini, ini untuk 5 tahun ke depan kita berangkatnya ketika seperti naik tangga. Upami Bapak Ibu naik tangga ke lantai 2 itu langsung aja langsung kabur. Jadi tangga 1, tangga 2, tangga 3 dan seterusnya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan di 5 tahun ke depan ini tercapai. Nah kemarin banyak masukan Bapak Ibu, banyak masukan dari rekan-rekan Mario di ruangan saya itu. Pertama, listrik di tiap kelas kita belum terpenuhi. Kemudian laptop juga masih ada terbatas mah, iya mah jumlahnya masih kecil. Kemudian ada Chromebook, kemudian infobos yang kita miliki masih terbatas. Nah kemarin keluhan-keluhan itu sudah didengar oleh komite sekolah, sudah didengar. Insya Allah salah satunya adalah besok hari itu akan mengumpulkan kelas 7 untuk melangkah satu langkah ke depan bagaimana untuk mengantisipasi kekurangannya. Itu untuk mengusung itu. Dan tim kemarin itu sepakat sudah Pak seperti ini berbasis digital. Jadi nanti begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran wayangnya beren. Karena visi misi ini harus sejajar, harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah, oleh kita ketika mengajar, oleh staf tata usaha, oleh penjaga sekolah, ini harus di sana. Jadi harus semua. Memang kalau dilihat dari ada berapa kata Pak? Ada 3 ya. Ada religius, ada berprestasi, ada kompetitif. Jadi paling pertama religius dulu. Ya, religius dulu. Supaya nilai-nilai keagamaannya melekat, karena fondasi utama adalah keagamaan. Kemudian berprestasi. Prestasi yang sudah pertahankan, yang belum akademiknya, kita akademiknya. Mudah-mudahan di tahun mendatang kita bisa bersaing di akademiknya, karena itu ada kata kompetitif ya, jadi mampu bersaing. Nah berbasis digital, jadi pemikirannya harus PPB Pak, PPB kurang mereka menggunakan digital. Laptopnya kita ayah, itu pusat, ya bukan ke situ lah. Jadi bener dia akhirnya ke belakang mah HP dilarang total, dilarang Pak, karena memang punya efek. Nah ke depan kita berikan pendidikan pemanfaatan HP-nya, pemanfaatan HP-nya. Kemarin juga sempat didiskusikan dengan para kepala sekolah. Di satu sisi HP teh memang bermasalah ke anak-anak karena pemanfaatannya itu. Ya. Dan dilarang dia anak mas sebagian ada kucing-kucingan, ya kucing-kucingan disimpan di pedagang, disimpan di fotokopi, dititipkan. Nah, kalau istirahat disamper, kan maksimalkan dan memanfaatkan pembelajaran. Teknisnya seperti apa nanti Bu
kemudian memanfaatkannya bagaimana, digital apa yang alat apa yang diperlukan. Ya minimal lah tahun ini kita melangkah di tanggal 1. Itu harapannya. Nah kita lihat misinya. Untuk mengembangkan religiusnya, kita adakan membina dan mengembangkan pengamalan dan penghayatan terhadap ajaran agama yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas sekolah. Jadi di pembelajaran, di kebersihan, kemudian membina dan mengembangkan pengamalan dan penghayatan terhadap ajaran agama yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas sekolah. Aktivitas itu mana saja? Ada pembelajaran, ada di luar non pembelajaran, waktu istirahat, masuk sekolah. Makanya kami paksakan ketika masuk itu kita sudah sepakat 7.15 masuk, tapi jam 7 sudah dibel karena ada pembiasaan. Kami kemarin sudah sepakat meminta bantuan Pak Peran Guru untuk menertibkan pembiasaan pagi. Itu untuk kegamaan. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan kolaboratif. Nah ini ada kolaboratif, ya. Jadi kebersamaannya dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah ini kerja operasionalnya kita ya ke depan. Nah untuk meningkatkan mutu dan prestasi peserta didik, karena di atas ada divisi ada prestasi. Kemudian yang ketiga, membina dan mengembangkan potensi peserta didik dalam bidang akademik. Nah kita malah akademiknya nih kita genjot, karena non akademiknya sudah kita raih, tetapi yang sudah kita raih bukan untuk dihentikan, tapi terus kita kembangkan agar mampu bersaing baik intern maupun antar sesama peserta didik. Nah ini. Kemudian nomor 4, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, ramah, disiplin dan tanggung jawab. Nah ini misi kita. Nah misi. Ingat Bapak Ibu, visi itu kan mimpi ya. Mimpi, kahayang, angan-angan, cita-cita. Nah misinya adalah kerja operasional dari visi kita itu. Nah ini mudah-mudahan saya yakin dengan kebersamaan, dengan kekompakan ke depan, siapa saja nanti yang melanjutkan SMP PGRI 1 Cidau ini, karena di SMP Bapak Ibu kepala sekolah itu periode, satu periode itu 4 tahun. Saya ini masuk ke periode ketiga sekarang itu akan berakhir di September 2026. Kalau saya masih dipercaya oleh yayasan, punya kesempatan 1 kali lagi, karena 4 periode. Kalau kata yayasan harus diserahkan, ya kami akan menyerahkan ke Bapak Ibu yang ada di sini. Kita kembangkan SMP ya sampai ini. Yang perlu diketahui Bapak Ibu, ketua yayasan sekarang sudah berganti, yaitu yang asalnya ketua PGRI Kabupaten Sukabumi, yaitu Pak Haji Tubagus Wahid Ansor. Ketua YPLP-nya yang terbaru itu sekarang bergeser beliau diangkat menjadi ketua YPLP PGRI Kabupaten Sukabumi. Dan insya Allah hari Selasa akan silaturahmi ya semuanya di sana di yayasan. Personil ke bawahnya itu bertambah, yaitu kita diwakili oleh Pak Ali ketua PC PGRI Cidahu, itu diangkat jadi pengurus YPLP. Kemudian dari Ciambar itu Pak Dewa diangkat jadi pengurus. Pak Aceh istirahat ya. Yang asal itu hanya Pak Aceh yang istirahat ya. Ditambah 2 orang, jadi berarti 1 orang ditambah 2 orang itu pengurusnya YPLP. Pak Dodi yang asalnya ketua kembali ke posisi jadi sekretaris. Nah itu karena di naik Pak ke tujuan. Oh itu tujuannya. Nah ini tujuannya Pak. Tujuan sekolah kita, 1, menumbuhkan karakter religius melalui pembiasaan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.
Kenapa mengusung ini Bapak Ibu? Karena kelihatanlah karakter anak kita sekarang, karena memang bukan di kita saja Pak. Kemarin saya ngobrol dengan kepala SMPN 1 di Solo. Nah, di sana permasalahannya Masya Allah lebih dari kita masalah anak itu. Karena memang anak bapak-bapak orang tuanya ada yang jagoan. Jadi berdokter di dalam beli ke sekolah di rumah. Berdokter ini dasar luar biasa. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Kepala sekolahnya ambil strategi memanggil orang tuanya itu beberapa orang yang cemurang jadi bilang, kita dipanggil ke sekolah. Memang anaknya benar nih, melayan gitu. Melayan dipanggil, akhirnya diserahkan besok. Namun dia anak bapak yang dididik seperti mana tuh apa? Di pasar di rumah. Dari sampai seperti ini, kalau kami libur, kami tidak berani. Besok anak bapak di rumah termasuk anak-anak lainnya. Nah akhirnya disepakati yang dididiknya ternyata. Jadi kamu balik nyerang ke lantai, tong kita kurang, jadi kita harus lakukan gitu kan. Kita mau sekolah udah kurang. Jadi mau mundur lah. Kebetulan badan bapak nanti jaga pengawasan anak di Jawa Tengah di situ gitu. Di urang mah candi katanya mah anak teh di urang mah masih kayak halus lah, walaupun 1-2 orang yang datang ke rumah saya itu kan halus lah, biasa-biasa negosiasinya yang dinahan meskipun orang tuanya seperti itu. Nah ini makanya ini mungkin salah satu untuk apa anak kita supaya tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Nah pendidikan keagamaan yang didekatkan kepada anak itu kita mudah-mudahan dengan pendidikan akhlak mulia ini, pendidikan keagamaan ini, lulus lah hatena ada intinya mah kena lulus lah hatena anak mah dilulus sampai hese tentang ilmunya itu dirasakan serba salah Bapak Ibu. Ayo nama jadi kekuatan kita hanya ingat Bapak Ibu wali kelas, Bapak Guru, Bapak Ibu gurunya dirasakan ayo nama hese anak teh, tapi kedah nate bener pernyataan gitu kekuatan lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan prestasi dalam dirinya secara optimal di bidang akademik. Kemudian yang ketiga, membina dan mengembangkan budaya disiplin, budaya tanggung jawab, kerjasama dalam proses belajar mengajar dan kehidupan sosial sekolah. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan orang tua. Nah ini tolong dijalin kemitraannya dengan orang tua. Kemudian dengan masyarakat, dengan lembaga lain dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi sekolah. Kemarin itu ada ketika saya presentasi ada yang bertanya Pak, hari ini Bapak kumaha cara ngelagina anak-anak nakal karena Cidahu lumayan terkenal lah. Nah saya sedikit melebarkan pembicaraan. Saya disamping dengan orang tua, saya ke PRT-nya, saya ke RW-nya, saya ke kepala desanya gitu. Menyerahkan anak ini terutama karena pendidikan anak ini kan tanpa didukung oleh lingkungan Bapak Ibu ya tidak bisa kan. Visi misi tujuan sekolah kita bagus tapi lingkungannya tidak mendukung, nah sulit juga. Nah harus kalau dilihat di PN itu keterlibatan pembelajaran itu hanya Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Guru, tapi semua komponen yang terlibat di pendidikan harus tanggung jawab supaya berhasil. Nah itu barangkali Bapak Ibu mohon ini nanti sosialisasikan ke Bapak Ibu sendiri, minimal cek komite mah kita tuh visi teh nya tahu teh visi terus rangkalar deh ke pribadi kenalan gitu ngan sama kayak visi nama yang utang dengan instruktur, jadi sedikit agak hafal sekalipun masih salah, tapi kaitan dengan misi dan tujuannya saya juga belum hafal semuanya. Nah itu mungkin Bapak Ibu maka saya titipkan ke pembelajaran di kelas arahnya ke sini, dan ini pun pasti belum dikaji kebahasaannya dari sisi 8 standar kelulusan kita. Ya standar karena acuannya harus ke sana 8 standar kelulusannya. Nah itu. Nah mengapa dirubah kata? Kalau dulu kita terwujud
lulusan. Kata instruktur kalau terwujudnya lulusan, jadi lulus anaknya. Beres begitu. Sedangkan yang kita bina tidak, makanya dirubah jadi peserta didik. Jadi terwujudnya peserta didik itu mungkin kalau kaitan dengan situ. Mungkin itu karena waktu pengenalan visi misi kita, mohon dilaksanakan yang baik di setiap kegiatan kita. Pembelajaran terutama acuannya ke sini ya, acuannya ke sini. Itu saja dari saya. Hanya sekilas, nanti kita akan mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh saya dan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan visi dan misi. Acara selanjutnya yaitu materi dari pembelajaran mendalam PPT nanti yang akan kami bagikan gitu ya. Penjelasan bulan yang mana gitu ngerti ya Allah gitu ya. Nah itu bisa dibaca lagi sebenarnya growth mindset itu seperti apa, harus seperti apa gitu ya. Nah yang akan saya sampaikan itu berdasarkan apa yang saya pahami dan apa yang saya cerna pada saat latihan kemarin gitu ya Bapak Ibu. Pola pikir bertumbuh ini tuh sangat penting bagi kita seorang pendidik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran mendalam deep learning, untuk kita bisa mengelola kelas, untuk kita bisa belajar membersamai anak-anak kita gitu ya, itu dimulai dari diri kita dulu, Ibu Bapak hebat ya. Kalau kitanya berpola pikir tetap atau ada istilah PPT gitu ya, maka pembelajaran pun tidak akan anaknya gitu ya, tidak akan begitu mendalam kalau pola pikir kitanya saja masih monoton. Istilahnya seperti ini, kita biasa, saya terutama sebelum pelatihan ini selalu punya prinsip bahwa kalau orang lain bisa kenapa harus saya? Ya udah yang lain aja dulu gitu ya. Ya udah si Paridia aja gitu yang ahli. Ya udah Bu Yana aja gitu yang udah pintar gitu ya. Saya mah apa tuh ranginan gitu ya milih. Dulu pola pikir saya seperti itu. Dulu pola pikir saya seperti itu. Ketika Bapak telepon saya, Bu Neng siap tidak untuk ikut pelatihan deep learning? Yang pertama saya jawab, Nusanes Bapak atas di calling aja. Bilin badannya sana-sama ya sana jalan. Jangan saya dulu gitu. Yang lain udah pernah Bu Neng kata Bapak. Bu Yana Bapak, Bu Yana atau sarang Pak Ipan di MGS Bu Ika kawasan tetiasa. Anu sana tuh Pak, pan kedahna IPA sarang matematika. Sahada IPA. Oh Abi, ya udah Bu. Saat ditelepon Bapak dengan berat hati, oh ya udah, baik Bapak siap insya Allah. Dengan pola pikir saya yang masih tetap bisa semuanya, kayak di situ ya Allah. Dengan kemampuan saya yang seperti ini, nah itu dulu sebelum saya ikut pelatihan. Nah setelah saya ikut pelatihan di sana, yang pertama kali materi yang saya dapatkan itu yaitu tentang pola pikir bertumbuh ini, yaitu growth mindset. Kata Pak Menteri ini, kalau orang berpikir dengan PPB, pola pikir bertumbuh atau growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Nah yang tadinya saya, kalau yang lain bisa kenapa harus saya? Saya sebagai pribadi merubah. Oh, ketika Bapak mempercayakan ke saya, berarti saya dipercaya nih untuk bisa mengikuti kegiatan itu dengan apapun kemampuan yang saya miliki. Dengan sebuah keranginan apapun saya di sana bisa berkembang. Saya di sana itu sedang
tadi kata Bapak perkembangan zaman, kalau kitanya mau apapun bisa. Meskipun dalam diri kita awalnya udah bisa. Padahal rubah aja dulu pola pikirnya, mindset kita dulu rubah bahwa kita bisa, aku pasti bisa. Insya Allah apapun yang kita jalani semuanya bisa. Gitu. Latar belakang adanya pola pikir PPB di deep learning itu yang pertama hasil sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan tadi gitu ya, hasil survei mindset PISA 2018 Indonesia itu ranking 3 dari bawah gitu ya. Maka dari itu timbul keresahan mungkin dari pemerintah sehingga menciptakanlah deep learning ini gitu untuk pembelajaran. Yang kedua, Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persen yang growth mindset di bawah 40%, 29%. Nomor 3 dari bawah itu kita, Bapak Ibu, ada yang ketiganya ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Gitu. Selanjutnya, nah, pola pikir kita itu dipengaruhi dari diri kitanya dulu, Ibu Bapak, sebelum kita bisa mengintervensi ke anak ke peserta didik gitu ya. Ih, kamu kan kalau nggak bisa ini, ya udah belajar gitu. Apapun gak ada yang nggak mungkin. Sebelum kita mengintervensi itu ke murid, kita dulu yang harus punya pola pikir yang berubah dulu. Growth mindsetnya itu dari kita dulu. Yang pertama, kita sadar dulu, tahu dulu, oh apa yang kita lakukan ini ternyata PPT atau pola pikir yang tetap gitu-gitu kere gitu. Sadar dulu, tahu dulu. Yang setelah kita tahu, kita sadari, oh kalau ternyata pola pikir tetap itu kurang baik nih dalam pemecahan masalah ini gitu ya. Setelah sadar, maka lakukan perubahan ke pola pikir bertumbuh gitu ya. Atau kita harus bertindaknya seperti apa nih? Setelah kita tahu, kita sadar, nah kita harus bertindak. Bagaimana kita harus mempunyai mindset yang bertumbuh gitu. Untuk setak didinya di nyawa, kita harus punya motivasi tinggi gitu, apapun dasarnya kita. Selanjutnya, setelah pola pikirnya dirubah, kita harus bertindak dengan growth mindset. Maka hasil yang akan dihasilkan dari diri kita, impactnya ke anak pun, anak akan menerima vibes dari kita itu positif. Kalau kitanya pola pikir itu akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, pola pikir itu lebih penting dari keterampilan. Jadi pola pikir itu dampaknya akan lebih besar dari keterampilan dan alat gitu ya. Pola pikir itu yang menentukan. Fondasi utama itu mindset kita gitu ya. Pola pikir mindset adalah fondasi dari keterampilan dan alat gitu. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah, berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Selanjutnya, mengapa manusia berbeda-beda? Karena pola pikir atau mindset ini kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian dan peristiwa gitu ya. Karena setiap orang itu Allah karuniakan perasaan, mindset, otak, hati, pikiran, perasaan yang berbeda-beda setiap orangnya, termasuk pendapat gitu. Apapun dari setiap orang itu mungkin akan ada aja yang setuju. Cuma dengan dirinya sendiri itu punya sesuatu hal yang berbeda dari yang lain gitu. Selanjutnya, jenis pola pikir. Nah, tadi pola pikir, jenis pola pikir itu ada dua. Yang pertama nih yang PPT, fixed mindset, pola pikir tetap. Yang kedua ada growth mindset. Nah, kalau pola pikir tetap ini itu meyakini bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak
pemikiran fixed mindset atau PPTT. Tapi kalau kita mau berubah gitu ya menjadi PPB atau growth mindset, maka keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha, tambahan ke doa gitu. Itu jika kita ingin merubah pola pikir kita menjadi PPB. Selanjutnya, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh itu ada di dua sisi yang berbeda. Kalau pola pikir tetap challenge dalam menghadapi masalahnya itu menghindar. Kalau datang masalah nih, kalau yang punya pola pikir tetap, kayak batu iya, orang mah bener amat. Ayah BK iya, ya, lama di kelas, aku udah capek menghadapi kayak ke BK, to fix mindset. Padahal kita itu bisa berusaha dulu. Tanya aku dulu sebenarnya masalahnya apa, seperti apa, ibu bisa bantu apa. Itu pola pikir PPB. Jadi mual beban itu BKT semua dewan guru itu bisa menghadapi masalahnya masing-masing. Dimulai dari apa? Dari pola pikir kita dulu. Ya, nah, kalau PPT itu menghindar, kalau pola pikir bertumbuh itu menerima apapun keadaan anak kita atau keadaan masalah kita, kita terima dengan sepenuh hati gitu. Si anak itu punya masalah apa, seperti apa, terima helawe gitu ya. Setelah itu baru kita gitu ya. Selanjutnya, nah ianya kita baca obstacle. Nah, obstacle rintangan. Ketika kita mengalami rintangan, kalau yang berpola pikir tetap itu nyerah, udah capek gitu. Nah, kalau yang punya pola pikir tetap, tapi kalau yang punya pola pikir bertumbuh itu, dia akan tetap bertahan apapun kondisinya, karena punya keyakinan bahwa semua masalah itu pasti akan ada solusinya. Tapi yang bertahan kan bukan berarti diam ya, tapi harus sambil berusaha gitu. Selanjutnya, jika ada effort upaya. Jika ada upaya, kalau pola pikir tetap itu melakukan sesuatu itu ngapain sih mubazir, capek, aku mau udah malas menghadapi si Rafa, capek gitu ya. Nah, kalau yang berpola pikir tetap itu menganggap effort itu mubazir. Tapi kalau bagi yang berpola pikir growth mindset itu akan dijadikan sebagai peluang.
kaku. Nah, kalau punya pola pikir yang tetap, tapi kalau yang berpola pikir berubah, ketika orang lain sukses, orang lain mapan, orang lain mampu gitu ya, kita akan turut bahagia dan akan menjadi inspirasi kita. Oh, orang itu tuh bisa loh sukses itu, orang lain itu bisa seperti itu, kenapa kita tidak? Gitu ya. Kalau kita punya pola pikir secara pola pikir bertumbuh gitu. Jadi menganggap kesuksesan orang lain itu sebagai inspirasi bagi diri kita. Selanjutnya, dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, kita itu akan belajar bagaimana cara mengetahui suara PPT. Nah, ketika kita sudah mengetahui perilaku kita, tindakan kita, atau pemikiran kita itu PPT atau PPB, maka kita akan tahu nih, belajar mengenali suara PPT. Yang seperti apa? Suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, ini suara PPT. Selanjutnya, sadari bahwa kita punya pilihan. Nah, kita sudah mulai merubah mindset kita nih di sini. Selanjutnya, berbicara kembali dengan suara PPB. Artinya suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Selanjutnya, kita bisa melakukan aksi sesuai dengan suara PPB yang kita yakini. Jadi intinya kita tahu dulu, setelah tahu kita sadari bahwa itu suara PPT gitu ya. Setelah kita sadar maka baru berubah pola pikir kita ya. Sadar, berubah. Setelah berubah maka akan menghasilkan mindset kita yang positif gitu ke depannya. Selanjutnya, contoh untuk pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nih beberapa contoh. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, itu pola pikir tetap. Tapi kalau untuk pola pikir bertumbuhnya, kalau saya gagal berarti saya harus belajar dan mencoba lagi. Beda ya, vibe-nya beda, tapi dengan kegagalan yang sama, cuma rasa yang ditimbulkan dari menanggapi satu masalah itu berbeda ya, jika kita punya pola pikir yang bertumbuh. Selanjutnya, saya akan menolak saat menerima tugas yang baru pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Nah, contohnya saya tadi ketika Bapak telepon, ada saya nggak takut ya malu-maluin sekolah, saya juga takut kalau saya nggak bisa, saya takut dengan ketakutan yang begitu banyak, tapi dan pada akhirnya di hari pertama saya lepas gitu ya. Tapi saya melawan rasa takut itu dengan oh ya udah, ketika saya dipercaya, ketika Bapak telepon saya udah saya dipercaya, itu keyakinan pertamanya. Nah, maka suara pola pikir bertumbuhnya, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Jadi ketika ada tugas apapun yang misalkan di luar kemampuan kita itu harus pede aja dulu, percaya diri dulu gitu, bahwa kita itu memang kita itu tahu ya kapasitas diri kita seperti apa gitu. Tapi dengan percaya diri dan tanamkan bahwa aku mau belajar, aku akan terus belajar, maka kita akan terus berkembang menjadi seseorang yang punya pola pikir yang berkembang tadi. Selanjutnya, contoh selanjutnya, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Jadi melakukan suatu tindakan daripada salah, mendingan cicing itu salah ya. Mendingan lakukan aja. Kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Jadi jangan takut salah Bapak Ibu. Lagi-lagi kalau berasa gitunya, ayo jawab dulu kan Bu, ini salah nggak? Bu takut salah nggak? Nah, sebelum kita bisa mengintervensi anak, kita dulu yang harus sadar dulu gitu ya. Pola pikir kita itu sudah berubah apa masih tetap? Kalau kita sudah mindsetnya berubah, maka kita bisa mengintervensi ke anak. Nggak apa-apa nak, salah itu bagian dari pembelajaran. Ketika kamu salah, maka kamu akan terus belajar bagaimana sih cara yang betul. Nah, itu seperti itu ya. Selanjutnya,
bidang lainnya. Bongkena Bu Yuli guru bahasa Indonesia nya. Bu Yuli itu budaya terlebat selalu pelajaran IPA. Aku mah teu ngerti itu tiasa. Padahal mah da IPA lagi bisa dipelajari gitu ya. Sampai aja semampunya, dan dulu juga kita sekolah ya SD, SMP, SMA melewati semua pelajaran itu, dan mainnya dasarnya doang nggak mungkin gitu ya. Nah jadi jangan terpaku kepada satu kemampuan kita aja. Padahal di luar apa yang kita ketahui, kita itu bisa mempelajari apapun yang pengen kita kuasai gitu ya. Daripada berpikir seperti ini, maka saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal yang sangat sulit sekalipun. Selanjutnya, intervensi pola pikir. Nah, ketika kita sudah punya pola pikir yang bertumbuh, maka kita juga bisa mengintervensi kepada peserta didik kita. Kita bisa memotivasi anak-anak untuk anu tadinya malas menjadi lebih semangat, anu tadinya mudah menyerah menjadi gigih gitu, anu yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri gitu ya. Dimulainya dari diri kita dulu. Setelah diri kita tahu PPP, maka kita bisa mengintervensi anak. Selanjutnya, nah untuk prosedur intervensinya ada 4. Nanti bisa dibaca saja ya Bapak Ibu, nanti akan saya share. Selanjutnya, komunitas belajar kita itu menerapkan pola pikir itu tidak bisa dengan kita sendiri. Kita yang berubah, lingkungan kita yang tidak, sama saja gitu ya. Jadi kita harus saling berkomunikasi. Kalau kita ingin anak-anak kita berpola pikir yang bertumbuh, maka kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan murid kita. Dari kita dengan murid kita dengan orang tua, dan kita dengan kolega di lingkungan sekolah. Selanjutnya, hubungan guru dengan murid tadi ya. Kemudian pujian pribadi dan pujian proses. Nah, pada pola pikir bertumbuh ini, kita ke anak biasanya muji, oh bagus kamu dapat 100 gitu. Oh kamu pintar, kamu rapi, kamu wangi. Itu pujian secara pribadi. Nah kalau di learning itu kita mengapresiasi anak itu jangan ke pribadinya, jangan ke hasilnya, tapi ke prosesnya. Itu ya, yang dipuji atau yang diapresiasi itu prosesnya, bukan pribadinya. Nih salah satu contohnya, kamu memang berbakat dalam matematika, kamu pintar ya matematikanya. Itu kan pujian ya, tapi itu pujian untuk diri anak. Nah seharusnya kita memuji itu prosesnya. Ketika si anak itu bisa menyelesaikan soal matematika seperti apa, puji dulu prosesnya. Kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu gitu. Oh berarti kamu tuh anak yang mampu berusaha lebih dari teman-temanmu gitu. Prosesnya yang dipuji, bukan individu anaknya. Selanjutnya ada power of yet. Pada pola pikir bertumbuh itu tadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan di awal gitu ya, tidak ada kata tidak, tapi akan ada kata ya bisa gitu. Ya. Apa yang secara bahasa Mbaknya? Belum ya. Berarti jangan katakan tidak bisa, tapi belum bisa. Kayak I can't do this, aku gak bisa. Jangan katakan tuh aku belum bisa. Kalau belum berarti masih ada proses tuh belajar untuk bisa gitu. Ya, jadi gak ada kata tidak, tapi belum. Kalau kita mau berproses pasti bisa. Selanjutnya ada target performa dan target pembelajaran gitu ya. Untuk performanya, untuk membuat seseorang terlihat pintar, mendapatkan nilai A untuk mata pelajaran apapun gitu ya. Bukan ini contohnya bahasa Inggris. Untuk target pembelajarannya, membantu seseorang untuk belajar seperti mampu untuk berkomunikasi dan dalam bahasa Inggris. Contohnya untuk bahasa Inggris ya. Selanjutnya ini bisa dibaca ya nanti. Nah sekarang kan tadi dari awal saya sudah menjabarkan tuh tentang pola pikir. Seperti apa pola pikir kita yang seharusnya untuk kita bisa berpikir growth mindset. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu membuat mind map. Nah, tadi kan sudah ibu bapak sudah
Bu Itri akan membagikan satu kertas untuk masing-masing guru. Silakan Ibu Bapak guru membuat mind map mengenai pola pikir. Pola pikir tadi terbagi dua, ada pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Nah, menurut Bapak Ibu pola pikir bertumbuh itu seperti apa? Pola pikir tetap itu seperti apa? Dijabarkan seperti ini. Di tengah-tengahnya pola pikir itu ya. Growth mindset atau fixed mindset terbagi ke dalam berapa lagi? Growth mindset seperti apa? Contohnya boleh dikirim sudah dikirim di grup SMP ya, jadi bisa dilihat. Dan sekarang Ibu Bapak bisa membuat mapping map. Boleh pakai pulpen, ada yang mau di warna-warni. Ya di sini ada. Nah Ibu Bapak bisa membuat mapping map mengenai peta pikiran. Yang untuk sepeda warna tadi. Mau seperti apa bentuknya? Terserah Bapak Ibu. Saya tidak suka warna, saya nggak suka angka-angka, saya mau hanya menjelaskan saja. Silakan. Mapping map itu tidak kurikulum merdeka. Yang kurikulum sebelumnya kita gunakan KTSP, 2013 kita menggunakan Kurtila sampai 2021 dengan 5M dan PACE-nya. Nah sekarang yang akan kita gunakan yaitu kurikulum nasional dengan PM-nya. Apa itu PM? Yaitu deep learning atau pembelajaran mendalam. Selanjutnya definisi PM atau pembelajaran mendalam itu pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah ini kata kunci untuk pembelajaran mendalam yang kita sering dengar istilah awalnya yaitu meaningful, mindful dan joyful (MMJ). Tapi di sini BBM dalam bahasa Indonesianya itu disingkat dengan BBM. Kunci utama karakteristik di pembelajaran mendalam atau deep learning itu ini: berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Gitu. Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Selanjutnya, nah ini kunci utama pada pembelajaran mendalam itu yaitu berkesadaran. Apa itu berkesadaran? Bisa baca saja. Bermakna, menggembirakan atau joyful itu nanti bisa juga dibaca selanjutnya. Nah, olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, olah ini akan selalu ada dalam proses PM. Selanjutnya, nah ini kata kunci untuk pembelajaran mendalam. Di mana dalam pembelajaran mendalam itu kita harus ingat angka ini 8, 3, 3, 4. Ini rumus untuk PM, pembelajaran mendalam. 8, 3, 3, 4. Apa yang 8? Yang 8 adalah dimensi profil lulusan. Di mana pada kurikulum merdeka ya itu ada P5. Nah sekarang jadi P8. Nah bertambah ya di P8 ini nanti kita bisa baca. Terus tiganya dimensi profil lulusan. Yang tiganya lagi pengalaman belajar tadi. Yang pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, merefleksi dan memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Selanjutnya ada kerangka pembelajaran, ada 4. Nah ini kunci utama dalam PM 8, 3, 3, 4. Selanjutnya praktik pedagogis. Apa itu praktik pedagogis? Strategi mengajar yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill (HOTS) ya. Bukan hanya pada soal ya HOTS itu, pada pola pikir anak pun kita harus mengintervensi anak untuk bisa berpikir pola pikir yang HOTS gitu ya, dan berkolaborasi.
pembelajaran kooperatif, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek atau masalah PCBL, yang keempat pembelajaran berbasis eksperimen, yang terakhir pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, nah pembelajaran klasik ini, yang klasik ini kan klasik gitu ya, jadul. Tapi kita tidak bisa lepas dari model pembelajaran klasik ini di PM. Kita akan selalu ada gitu, interaksi antara kita dengan guru. Hanya kalau garis bawahi tidak fokus ke metode pembelajaran klasik ini. Mau kena dia dapat PM ayam metode klasik, pakai nano klasik yang 2 hari gitu. Tidak ya. Hanya kita tidak bisa fokus ke metode pembelajaran klasik ini. Kita harus terus berkembang dan berubah dan terus semangat belajar dalam model pembelajaran tentunya ya. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif ini contohnya ya, nanti bisa dibaca. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek di PJBL dan PDL. Selanjutnya, nah ini model pembelajaran berbasis teknologi ada 3. Nah, e-learning salah satunya ya, literasi dengan menggunakan elektronik gitu ya. AI tadi, literasi itu tidak hanya dari buku. Selanjutnya, nah lingkungan pembelajaran, untuk lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, media yang digunakan dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam supaya semua dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi dan eksplorasi sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar murid dengan optimal. Jadi kita bisa memfasilitasi, kita sebagai fasilitator murid bisa memfasilitasi semua jenis gaya belajar anak, yang audio, yang visual, yang kinestetik gitu ya, yang atau yang mampu menghapus semuanya. Itu kita bisa memfasilitasi itu meskipun dengan keadaan yang seadanya gitu. Selanjutnya, nah tadi multimodal, dalam multimodal, multimodal ini kita harus bisa mengampu 5 elemen dasar dalam mengakomodir siswa-siswa yang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Nah, visual, ya kita harus bisa belajar atau memfasilitasi peserta didik yang gaya belajar dengan visual, dengan audio, dengan gestura, dengan spasial apa ya, linguistik, dengan gaya bahasa gitu. Spasial itu yang kinestetik berarti. Nah, kalau anak-anak hanya punya 3 gaya belajar, kita harus punya 5 multimodal untuk bisa mengakomodir ketiga gaya belajar anak kita gitu. Selanjutnya, kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan kita dalam PM itu tidak bisa atau tidak melulu bekerja sendiri. Contoh saya pelajaran IPA. Ketika IPA belajar tentang sistem pencernaan, biasanya saya belajar hanya dengan saya dan buku dan anak-anak dan hanya jaringan internet saja. Padahal dalam PM itu berlaku kemitraan pembelajaran. Berarti saya bisa bermitra dengan siapapun, mau dengan guru PAI, dengan ketika belajar sistem pencernaan, berarti dengan makanan apa yang harus masuk, yang mesti masuk ke dalam tubuh PAI, atau dengan guru IPS, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan dalam membeli makan makanan sehat yang bergizi itu. Terus selanjutnya dengan pedagang sekitar, biasanya yang membentuk kemitraan itu biasanya guru IPS ya, dengan orang-orang sekitar, misalkan membuat wawancara dengan pedagang cimol gitu, dengan apa prakarya biasanya ya. Nah sekarang itu tidak hanya pelajaran tertentu saja, semua mata pelajaran bisa bermitra dengan menyesuaikan materi apa yang disampaikan ke anak gitu ya. Kita harus banyak mencari peluang, oh ini bisa bermitra dengan siapa. Nah salah satu contoh bentuk kemitraannya ini bisa guru kapal dengan guru kapal yang lain, atau dan sebagainya, banyak banget. Selain yang di sini juga masih ada. Selanjutnya, untuk pemanfaatan digital itu kita sudah pasti ya, seluruh mata pelajaran tidak
kecuali itu pasti harus memanfaatkan pemanfaatan digital yang sekarang sedang berkembang, begitu AI atau apapun itu, salah satunya dengan tadi PowerPoint, Canva dan sebagainya. Tidak hanya fokus ke pelajaran informatika saja, tapi seluruh guru, seluruh mata pelajaran itu harus menggunakan digital, apalagi masuk ke visi misi kita ya. Tadi sangat berkaitan erat. Selanjutnya asesmen, jika ingin menggunakan digital bisa beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan asesmen kepada anak. Kamu, Mentimeter, refleksi itu bisa menggunakan Mentimeter. Itu udah teks tadi. Jadi ya, karakteristik pembelajaran PM itu harus ingat kuncinya ada 8, 3, 3, 4, 8 dimensi lulusan, 3 apa tadi 3? Pengalaman belajar, 3 lagi prinsip, 4-nya Cara pembelajaran. Wih, cepet ya, terima kasih. Tepuk tangan tekan semua. Terima kasih. Itu untuk prinsip dan pengalaman belajar pada materi di deep learning sesi ke-1, masih ada 6 sesi lagi. Nah, yang sesi ke-1 itu ingat kunci 8 tilu 4. Nah, eta 8 profil lulusan tilu 4. Itu saja mungkin Bapak Ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Untuk kurangnya nanti Bapak Ibu hebat bisa membuka lagi modul-modul yang sudah ditampilkan di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk Pak Glenn. Pak Glenn. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan jam 11:02 ya. Ada waktu. Prinsip pembelajaran mendalamnya di berkesadaran itu ada apa saja? Mereka bisa menjadi pembelajaran yang aktif, meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran. Jadi kalau bisa pada saat kita masuk ke kelas itu ucapkan tujuan pembelajaran ini apa hari ini, supaya nanti peserta didiknya tahu, oh ini sudah tercapai pembelajaran yang tadi. Nah seperti itu. Oke. Nah jadi di sini untuk berkesadaran itu ada di poin berpikir, memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Itu ya. Nextnya ini ada berkesadaran, kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, keterbukaan terhadap perspektif baru, keinginan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Itu menjadi dasar prinsip PM. Oke, next, bermakna. Nah, tadi yang kedua itu adalah bermakna atau kontekstual, ya. Bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di matematika biasanya suka ada soal cerita. Soal cerita itu digabungkan dengan kehidupan sehari-hari. Misal membeli cilok, harganya 1.000. Kalau membelinya 1.005 berarti berapa ribu yang harus bayar? 20.000, kembali 10.000. Nah ini yang relevan ya. Kontekstual itu relevan dengan kehidupan nyata. Kalau bahasa benar-benar masalah, oke. Masalah next. Nanti saya share modulnya. Menggembirakan, di sini pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, ya, menyenangkan. Kenapa? Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Kenapa ada kata menggembirakan bukan menyenangkan? Karena gembira. Karena seru. Kenapa? Kenapa tidak menggunakan kata menyenangkan, Ya, tapi beda. malah menggembirakan? Ada Ya, yang beda. mau berpendapat, satu orang boleh? Pak Glenn. Yang menyenangkan belum tentu termotivasi. Pak Glenn. Ya kenapa menggembirakan bukan menyenangkan? Jadi ketika kita membuat suasana kelas menjadi
senang, tapi gembira hatinya juga senang bahwa aku ikut pembelajaran mata pelajaran ini tuh pengen banget gitu. Mantul, Karena ya seperti mantul. Mantul. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Pak Glenn. Oke, terima kasih Bu Ika. Tepuk hebat. Oke, jadi untuk menggembirakan itu ada poin tertentu ya yang bisa dirasakan oleh seseorang. Kalau misalkan senang ya kita bersenang-senang juga banyak yang negatifnya ya. Tapi kalau menggembirakan ya rasanya semua jiwa raga kita ikut gembira, ikut senang. Pak Glenn, Bu. Kalau gembira sudah pasti senang, tapi kalau senang belum tentu gembira. Begitu ya. Oke, next. Nah ini lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas yang menarik minat, terus ingin tahu menginspirasi, Oke. Oke. Oke, lalu di sini contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam. Nih, di sini ada memahami yang maksudnya berkesadaran dengan bermakna. Orientasi merumuskan masalah, lalu mengaplikasi, Oke. bermakna, menggembirakan. Di sini ada poin-poin terkena, guys. Oke, ini mengaplikasi, ya. Lalu merefleksi. Jadi tadi ada 3 kan ya, bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Lalu untuk strateginya ada apa aja? Mengaplikasi. Sebelum mengaplikasi apa? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi harus ada kata merefleksi, harus merefleksi, ya. Oke, refleksi nanti kita bahas ada di sumatif juga, ya. Ya, merefleksi. Nih, merefleksi itu adalah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, apa yang telah dipelajari, kesulitan yang dihadapi. Begitu. Jadi pada saat prosesnya, bukan akhirnya. Jadi ditanya kepada anak, oke, kira-kira anak-anak untuk hari ini apa kesulitan pada saat pembelajaran hari ini? Gitu. Lalu ada juga di sini memberikan umpan balik. Tadi yang dikatakan oleh Bu Neneng bahwa kita harus bisa memuji prosesnya, memberikan reward proses, bukan hanya akhir, bukan hanya kepada diri sendirinya, tapi prosesnya juga kita hargai. Next. Oke. Nah, di sini ada kuis. Mau kuis sekarang? Nanti. Oke, ini prinsip deep learning yang tadi. Next. Pak Huda nggak usah, Pak Bahrul. Pak Glenn aja. Nah, ini pembelajarannya pada mendalam ini yang tadi memahami merefleksi. Oke, next. Next. Oke. Next. Oke, ini tadi sudah ya. Ini juga sudah merefleksi. Oke, udah Nah, paham. ini merefleksi, memotivasi diri untuk belajar bagaimana cara belajar. Terus meregulasi emosi dalam pembelajaran. Nah, ini yang tadi 8 itu nambah. Tadinya 5 jadi 8. Ya. Yang ini kesehatan dengan komunikasi. Kesehatan itu sangat penting sekali Bapak Ibu ya untuk pembelajaran. Jadi kalau misalkan anaknya sakit atau gurunya yang sakit, ini kemandirian dengan kesehatan komunikasi udah ada ya. Oke, berarti kemandirian dengan kesehatan yang baru muncul. Sorry Bapak Ibu. Next Udah dari dulu ya. Oke, debatnya nanti kita kuis dulu. Yeay. Tiba-tiba kuis. Oke, Bapak Ibu, laptopnya udah connect ke WA dulu. Kalau belum bisa dibuka pakai HP. Jadi boleh pakai laptop, boleh pakai HP. HP-nya ke bawah, pakai Apa?
yang tulisnya banyak harusnya ini sama level lagi. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini baru level 0. Enggak, ini mah bukan itu Pak Haji. Oh, bukan ya. Ayo dong. Oke, sebentar aku prinsip. Ayo dong kodenya. Ayo dong. Sebentar. Adminnya gimana ya? Sabar, Bapak Ibu sabar. Ayo kita bertarung di dunia online. Ya, kita bertarung. Pengen collect padlet. Belum lagi di sabar coba. Udah gara-gara padlet nih. Ya, Bapak Ibu sudah saya tinggal diklik saja. Ya, di hidup. Sudah? Kodenya berapa, Bu? Nggak usah pakai kode, itu langsung. Nggak usah itu yang saya kirim di grup. Otomatis. Udah diklik yang saya. Mana ini belum ada? Muatan ini Siapa? Boleh pakai nama samaran, boleh pakai nama asli. Ariska udah dapat, Bu Neneng S, ADW, siapa ini Bleke, Jisu, Lisa Domba, nama tidak aman, Lis M, ayo, Dewi D, Lis M, Sophie, Yuli, sudah ready ini, ayo yang belum masuk. Wih, Pak Ade Wahyu, let's go. Anissa, Lina, Glenn, Anissa, Saha, Saha ya. Boy, guys, eta boy, Saha tuh boy. Udah semua? Belum masuk semua. Silakan yang belum masuk damai. Pak Entis sudah muncul. Aku belum absen. Farus kenapa belum? Tungguin dulu ya, belum saya mulai. Soalnya belum masuk semua. Ini siapa Fan? Oh Pak Ipan. Masya Allah. Oh itu Fan itu. Sudah? Ready? Oh, Papalah belum. Let's go. Oh ini ada Fan. Jisoo punya siapa sih Jisoo? Jenny namanya Jenny. Dia langsung Itu Bleke udah ngasih let's go. Bleke. Jadi udah gimana Kak? mau main quiz nanti ada pertanyaan. Kayak kamu. Kalau dapat poin kita bisa nyerang yang poinnya banyak. Ini kuisis cuma jadi background sekarang. Jadi ganti nama modelnya. Aduh ini banyak sekali emot-emot. Terima kasih banyak. Jangan lupa tap-tap layar ya, tap-tap layar. Di keranjang kuning. Lihat mulutnya. Di keranjang kuning ya Bunda. Tap-tap layar Bunda. Siapa yang nanya? Oh ini ada yang nanya Bapak Haji. Keranjang 3. Bu Dewi keranjang berapa? Silakan di tap-tap layarnya. Pengen asbak misal Tony Busli ya kan? Ayo, mati. Bentar. Oh itu Bapak Saiful sudah datang. Oke kita ready mulai. 3, 2, 1 silakan dikerjakan. Santai, santai. Ready go. Oke. Ayo skor masih 0-0. Tinggal diklik. Oke, Elis benar 1. Oke, Alista memimpin. Ya ada Wahyu memimpin. Oke, Glenn. Oke, sudah memimpin. Yang benar 1. Baru benar 1 semua. Oke, Bu Alista benar 2. Pak Ade Wahyu. Gaskeun. Ini siapa Chef name teh? Bu Neneng, Bu Yuli, Bu Dewi. Pak Glenn memimpin. Bu Alista ada salah 1.
Aduh. Ayo. Ini Bapak Entis, ini masih 0 dengan Pak. Oke, lanjut. Lihat macananya padahal. Pak Glenn, oke, lanjut. Masih memimpin Pak Glenn. Oke, lanjut. Gimana soalnya gampang Pak Glenn masih memimpin. Sama username. September. Kayaknya namanya nggak aman itu. Gampang atau enggak? Gampangnya kan cuma 10 soal. Harus sampai 5. Bu Neneng ya Pak Ade Wahyu naik. Oke, bisa apa dengan Pak Ade Wahyu Pak kejar-kejar. Ada Bu Dewi dengan Bu Neneng dengan Bu Sofi dengan Bu Ais. Satu game. Pak Glenn masih memimpin. Widih, mantap. Jangan disalahin. Beres semua. Widih. Mantap. Coba lagi lihat. Tuh Pak Glenn benar semua. Ini yang September siapa sih? Benar semua lagi kamu. Ketiga, ya. Salah satu. Sudah semua? Oh, belum. Oke, silakan. Saha. Hei, Sofi Dewa ini benar semua. Saha. Mana Pak Glenn? Lebih cepat berarti pada Wahyu. Si Sok mau nama orang Cipodak. Dan saya Homo erectus keberapa itu? Yang mana? Homo erectus. PT Katropusnya. Homo erectus ya. Oke, saya akhiri. Jangan kabe. Kita lihat juara pertama yaitu Glenn Ganggu. Woi. Juara duanya Yusef Lem dengan Lisa Nova yang kedua. Oke, hadiah bisa diambil di BCB. Oke. Wah, aku udah Pak Glenn. Gaplek tuh gitu. Oke, Bapak Ibu, nanti lagi gamesnya ya. Ya. Kita masuk lagi ke materi satu lagi, yaitu asesmen dalam pembelajaran mendalam. Nih asesmen itu, oke, nih ada apa? Asesmen itu atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat digunakan beragam, yaitu bisa teknik dan atau kalau dan atau berarti bisa digabung atau bisa pilih salah satu atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Kembali lagi kepada tujuan belajar Bapak Ibu ya. Untuk asesmen ini diatur dalam Undang-Undang Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Berarti kita ada di sini ya. Jenjang pendidikan menengah atau ini kan benar ya? Oke. Asesmen pada pembelajaran mendalam. Pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Tentunya ini sudah tidak asing lagi ya. Nah, kalau untuk asesmen formatif itu perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Nah, jadi asesmen formatif itu ada pada proses pembelajaran Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan biasanya
untuk mencapai level pembelajaran mendalam, mempertimbangkan 3 pengalaman pembelajaran PM, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian belajar secara menyeluruh. Lain tadi mah. Oke. Ya, lanjut, kita oke lagi. Oke. Di sini ada asesmen pada pembelajaran mendalam. Yang pertama asesmen formatif ya. Asesmen formatif itu bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Nah, ini ada 2, yaitu asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid di situ. Jadi untuk tujuannya pembelajaran bisa direncanakan, bisa melalui apa? Angket ya? Angket. Oke, lalu yang keduanya asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Kalau misalkan kita pakai metode atau model pembelajaran, suka ada seperti Bapak Ibu ini dikelompokkan ya. Nah, kita bisa melakukan asesmen formatif ini. Kita membuat rubriknya terlebih dahulu. Nanti kita lihat, oh ternyata walaupun berkelompok yang kerja cuma 2 orang, 3 orangnya pendoa. Beres. Doakan, semoga Bapak Terana bisa. Begitu kan ya? Yang tidak asing lagi kan Bapak Ibu ya, dengan seperti itu. Ya seperti itu. Jadi yang kerja itu hanya 4 orang, satunya lagi ngapain? Ngawirin. Berarti itu masuknya kemana? Pelajaran agama. Oke, yang keduanya yaitu asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini biasanya ada pada kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Next. Oke, asesmen. Nah, ini untuk penilaian formatif ini asesmen as learning, lalu untuk penilaian formatif lagi asesmen for learning. Untuk proses ini refleksi proses. Kalau untuk penilaian sumatif, di Bapak Ibu asesmen of learning. Oke, mungkin nanti Miss Dewi dengan Mr. Glenn bisa menjabarkan ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini untuk mengukur murid pada akhir pembelajaran. Contohnya apa? Tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio, dan lainnya. Kalau ini bisa berupa tadi proses TA, observasi, ini bisa checklist kemajuan belajar dan lainnya. Seperti itu ya. Salah. Oke. Lalu ini ada soal taksonomi. Kita lihat karena ini menggunakan bahasa Inggris, saya baru belajar, ganti aja. Ya. Di sini ada PM dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif. Tuh, ini taksonomi Bloom yang dulu mencipta. Sekarang yang solonya berpikir abstrak yang mendalam. Lalu pengalaman belajar PM-nya apa? Merefleksi. Nih. Lalu untuk deskripsinya memperluas dan menerapkan ide. Jadi sebenarnya siswa itu dipaksa harus kreatif, Bapak Ibu ya. Itu harus kreatif, wajib kreatif karena anak-anak sekarang rata-rata ya udah kalau misalkan nggak bisa selesai, nggak bisa. Padahal tidak seperti itu, gitu. Ya lalu ada menganalisis menerapkan. Untuk solonya relasional, untuk PM-nya mengaplikasi, deskripsinya menghubungkan ide-ide. Lalu memahami, memiliki banyak ide, mengingat, mengingat sama memahami, mengingat kembali, belum memahami, ya. Nah ini ada lagi untuk HOTS. Nah sebenarnya sumatif itu sudah berhasil jika soalnya sudah HOTS, Bapak Ibu. Ya, tadi sudah ada di coding juga strategi codingnya, ada HOTS-nya. Di PM juga sama. Ya, jadi kita harus terbiasa dengan soal-soal HOTS. Bagaimana soal yang HOTS? Oke, berarti kan Bapak Ibu di sini ada sebuah soal cerita.
Gandhi. Oke, Mahatma Gandhi itu adalah politikus dari India, sekaligus yang masuk juga ke dalam memerdekakan India ya. Nah itu politikus. Oke, Alkisah dahulu ketika Mahatma Gandhi sedang belajar ilmu hukum di University of pokoknya kan di London, Inggris. Tapi setelah saya lihat ya, saya mengkaji ini ternyata beliau itu tidak lulus di universitas ini. Nanti kita kaji lagi. Oke, ada seorang profesor bahasa Inggris bernama Peters yang kurang menyukai Gandhi. Namanya nggak suka pasti terus diulik terus. Suatu hari ketika Profesor Peters sedang makan siang di kantin kampus, Gandhi muda datang dan duduk di sampingnya sambil membawa makan siangnya. Prof. Peters lantas berkata, Gandhi, apakah Anda tidak mengerti bahwa seekor babi dengan seekor burung tidak duduk berdampingan untuk makan? Oke, berarti di sini sudah bahwa mungkin beda level ya kita. Oke, Gandhi sebagai orang tua yang menatap anak nakal menjawab dengan tenang, jangan khawatir, Prof. Saya akan segera terbang. Gandhi pun segera pergi untuk makan di meja lainnya. Muka profesor itu memerah, penuh kemarahan. Ia memutuskan untuk balas dendam di kesempatan berikut. Kayak apakah ada pembalasan dendam? Kayak kita lihat. Oke. Di sini, keesokan harinya di dalam kelas, Profesor Peters dengan sengaja mengajukan pertanyaan ke Gandhi. Gandhi, andai kamu sedang berjalan, lalu tiba-tiba menemukan paket berisi 1 tas penuh uang serta 1 tas penuh dengan kebijaksanaan, mana yang akan kamu ambil? Tanpa ragu Gandhi menjawab, ya uang. Profesor Peters sambil tersenyum sinis berkata, senyumnya sinis ya ini, jika itu aku, maka aku akan mengambil kebijaksanaan. Gandhi menjawab, seseorang akan mengambil apa yang tidak dia punya. Oke, berarti apa kesimpulannya? Profesor itu tidak punya kebijakan. Punya kebijakannya. Kebijakan. Oke. Profesor Peters hilang akal. Tidak bisa berkata apa-apa pada kesempatan berikut dengan penuh kemarahan. Dia menulis kata idiot pada lembar jawaban ujian Gandhi dan memberikan ke Gandhi. Gandhi mengambil, duduk sambil berusaha keras tetap tenang. Beberapa menit kemudian Gandhi berdiri dan menghampiri sang profesor seraya berkata dengan sangat sopan, Prof. Peters, Anda hanya menandatangani lembar jawaban saya, tapi belum memberi nilai. Paham? Paham ya sampai di sini ya? Kan ini dikatain dengan idiot. Kalau orang luar sana itu biasanya tanda tangannya itu dengan nama. Begitu, misal saya Willy untuk cek di nunggu ya saya enggak seperti itu. Begitu ya? Berarti profesor namanya idiot gitu. Nah, ini itu soal biasa. Siapakah nama guru Gandhi? Siapa? Oh, Peters. Apakah yang dikatakan Gandhi di ruang makan? Gandhi di ruang makan. Enggak, dia akan segera terbang. Gandhi akan segera Tidak terbang. bisa makan bersama. Oke, lalu di manakah Gandhi saat itu bersekolah? Di kolej. Boleh. Kolej London, Inggris. University of College London. University of College. Oke, kalau ini Pak ada kata mengapa. Nah, ini termasuk ke dalam soal-soal yang hoax. Jadi harus berpikir terlebih dahulu anak itu. Mengapa muka profesor memerah ketika Gandhi berkata ia akan terbang? Berarti si profesor itu babinya. Tapi menyatakan bahwa profesor itu Babi. Oke. Lalu apakah karena perkataan Gandhi bahwa profesor tersebut baru mendatangani lembar jawabannya? Si profesor itu Maka idiot. jawaban Gandhi, seseorang akan mengambil apa yang tidak ia punya, membuat marah sang profesor. Jika judul wacana diubah menjadi sabar dan pintar ala Gandhi, setujukah kamu? Jelaskan alasanmu. Tuh, harus ada penjelasannya. Kenapa kamu memilih kalau misalkan ini
berubah si wacana itu, begitu ya. Jadi mungkin ini harus berpikir secara kritis, High order critical thinking skill. thinking, gitu. Thank you, Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuis satu lagi mau? Gak mau. Ya, nggak usah. Mabok hebat. Oke, satu kuis lagi, ini hanya klik benar salah benar salah. Yang sudah memenangkan 3 titik. Oke, Oke, baru. Udah pas kan? Oke. Ikutan lagi ya. Link baru yang tadi, Bu. Link gacor pokoknya mah. Masih semangat? Tidak. Hari ini kita insya Goalnya pembelajaran mendalam itu membuat RPP. Judulnya apa tuh? Namanya perencanaan belajar mendalam. Lihat aja. Nah ini dia istilah-istilah yang baru sekarang. RPP itu asalnya diubah menjadi modul ajar. Sekarang PPN. Namun mau menggunakan RPP, mau menggunakan modul ajar, mau PPN, judulnya silahkan, ayo bebas. Cuman katanya kalau udah ada PPN mah benar jadi ubah PPN gitu, ya. Ini bedanya itu ya. Kemudian yang kedua, siswa kembali lagi ke zaman jadul dulu. Muridnya kan bahasa Arab ya, benar tak bosan? Murid ya murid, kalau salah murid datang perempuan, murid. Hah, benar tak? Hotel itu tidak datang lah ya. Betul ya Pak. Ahli bahasa Arab. Itu ya. Nah, jadi kembali lagi ke masa jadul. Dulu menggunakan istilah murid, sekarang murid lagi. Zaman jadul itu siswa, kemudian peserta didik jadi murid. Pendidik menjadi guru ya. Di kurikulum Merdeka masa itu namanya pendidik. Sekarang guru. Sekolah berubah menjadi satuan pendidikan. Kemudian tahun pelajaran di tahun ajaran asa Ayah harus sekolah. tapi pernah saya menggunakan kata ini tahun ajaran pernah. Harus ya harus ya. Dia sudah Kalau tahun ajaran itu di kurikulum 84 tahun ajaran. Kemudian PL5 menjadi co-kurikuler istilahnya, ya co-kurikuler. Kemudian profil penjelasannya di profil lulusan, ya, dimensi profil namanya DPL yang 8 tadi itu, sekarang namanya DPL. Kemudian penilaian menjadi asesmen. Sama aja kan? Sama ya. Selanjutnya. Ini yang harus jadi Bapak Ibu. Gagal dalam merencanakan sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Lamun kurang rencanakan, ulang lagi. Gagal dalam merencanakan sama artinya dengan jadi berarti itu cuma harus benar dengan perencanaannya gitu. Makanya awal pembelajaran itu kan awal dulu ada SD, ada diagnostik ya. Itu untuk mengetahui latar belakang anak visual atau administratif. Kemudian ada awal asesmen juga, latar belakang orang tua juga harus tahu itu anaknya. Kayak urusan kita kan, anak sekalian kalian tolong bikin kelompok membuat ini. Tiba-tiba isukan ketemu deh, Pak, si dia mau terbayar. Ya. Pak, si dia mau bayar tapi teman tuan kayak gitu. Teman tuan menjadi tugas Pak. 4 orang tes saya kerja kena ya gitu kan. Makanya saya begitu anak-anak mengumpulkan tugas yang ditanyakan dulu siapa yang menanyakan? Yang bayar, Itu jawabannya pasti yang menyerahkan itu saya yang mengerjakan, saya juga paling banyak keluarkan uang, saya juga yang menghabiskan waktu paling banyak. Cuman karena ini tugas kelompok saya nggak bisa gitu, udah kejadian kan
perjanjian sejak awal. Diskusi kelompok begini aturannya dan mengerjakan bersama, apapun resikonya. Kalau kerjakan sendiri, nilainya akan sama. Itu satu. Jadi nilainya banyak. Yang kedua, diskusi ada beberapa nilai, tidak hanya pada saat kerjakan tugas saja. Juga ada nanti diskusi kelompoknya pada saat tampil, itu nilainya beda-beda. Nilai sikapnya akan beda. Nilai pada saat berbicara juga akan beda. Sehingga bikin rubrik itu sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi tidak asal kita membuat perencanaan kerja. Makanya tadi istilah ini gagal dalam merencanakan samanya dengan merencanakan kegiatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, buatlah perencanaan sebaik mungkin tapi sesuai aturan. Ulang rencanakan asal kurang gitu. Merdeka ya itu mah cuma kurang. Nah, analis berlaku selembar. Sekarang nggak ada istilah selembar. Kan PP selembar atau PPM selembar itu udah berlaku. Meskipun memang di RPP selembar itu kan ini maka Pak ini mah kan hanya pokok-pokoknya saja, alur ceritanya, skenario-nya secara otomatis mesti mengganti terus dilaksanakan. Nah, ternyata sekarang supaya lebih terinci, terprogram sesuai dengan tujuan pembelajaran itu harus tertulis, ya, sehingga pada saat lupa tadi sampai mana? RPP-nya sampai sini tadi. Ada lagi tadi asesmen. Asesmen itu kan ada 3, asesmen awal, proses, dan akhirnya. Pada saat asesmen itu menentukan kelanjutan pembelajaran dan proses. Di tengah-tengah, itu orangnya nyadar materi itu. Nah, jadi anak-anak gimana? Materi tadi apakah sudah tersampaikan dengan Bapak? Apa kalian ada yang bertanya atau kira-kira ada yang masukan nggak balik dari kalian? Jadi menilai itu bukan kita menilai siswa aja. Siswa pun berhak menilai kita. Itu yang harus kita tekankan. Jadi selama ini kan orang menilai siswa, ada orang mau dikritik budak. Saya pernah menyampaikan bahwa pelajaran guru itu harus memiliki tiga harapan dari anak. Yang pertama itu suka gurunya. Kalau udah selesai guru naik pelajaran saya diikuti pasti. Yang kedua suka mapalnya, suka dengan mapal pelajaran meskipun dia naik guru model rumah pada kilau mau kuliahnya pasti duluan belajar teh. Nah ini yang paling utama, guru nak kasih, guru nak gelis, tapi cara ngajarnya teh bisa lem. Teh anak kan tadi nama motivasinya bagus kan? Gitu ya. Oleh karena itu, ketiga ini coba terapkan di Ibu Bapak, insya Allah kalau 3 ini dipraktikkan, saya yakin bulan lama ini kepada sekolah yang tadi kan menggunakan coding dengan IT yang luar biasa. Nah, nanti saya akan tampilkan bagaimana luar negeri mempraktikkan pembelajaran luar biasa beberapa jauh bisa. Ayo orang mana sebenarnya? Gen kok barang? Gen Z. Gen Bumat. Berapa? Pasang berapa? Bumat. 0.5. Zero. 5.0. 2 itu udah 5.0. 7.0. Jauh harus beda apa ini 2 ribu. Makanya wajar dikatakan pendidikan luar negeri luar binasa benar. Tapi kurang saya gitu teh. Ya kan di kota sekolah-sekolah kan kategorinya sekolah luar negeri tapi bercabang di Indonesia. Bapak Ibu pernah kunjungan ke sekolah seperti itu? Saya kunjungan. Alexandria disebut nama sekolahnya ya. Alexandria. Kurang apa zaman jadul. Pas saya lulus kuliah, tetangga saya rumah itu sekolahnya kita, gitu. Wah jauh. Wajar kan jadi pejuang pantai gitu. Ya. Anak ilmuannya juga bahwasanya zaman dulu udah begitu gitu. Apalagi sekarang. Gitu ya, kemana-mana, sorry. Lanjut. Ini tadi yang 8 profil dosa itu ya, penjelasannya keimanan dan ketakwaan teh naon harus paham benar ka some urang mah nek nerapkeun keimanan ketakwaan dia dina materi ieu. Terus pesan dari fasilitator kemarin itu meskipun kita katanya ada di materi itu 8-8-nya
kurang kabeh tilu sikil pilih yang kira-kira ya akan diberatkan ke itu, ke dimensi itu, DPR itu. Misalnya saya kenalan bisa, karena banyak diskusi dengan ide-ide yang berkembang. Klarifikasi nanti hasilnya akan dibuat seperti apa, apakah konsep akan dibuat diagram dan semacamnya. Itu sehingga pada saat mempraktekkan DPR itu tidak semuanya diterapkan di satu RPP. Lanjut. Ini ya, diantaranya kolaborasi itu apa, kemandirian apa, kesehatan apa, komunikasi apa. Dan tadi kesehatan komunikasi. Oke lanjut ya. Nah sekarang langsung aja, silakan Bapak Ibu lihat di grup saya yang saya kirim link. Di situ ada Google Drive, contoh-contoh RPP yang udah pengen. Pilih aja sesuai mapalnya. Itu ada IPA, ada IPS, ada PKN. Yang lain-lain ikuti aja. Silakan baca dulu. Nah sekarang itu ada tugas kelompok, jadi nanti mengisinya boleh di komputer yang ada telaan RPP ya. Di situ ada telaan RPP, lihatnya di grup Pak. Boleh diisi di komputer di laptop, mengisinya di situ diketik, boleh manual bisa silakan yang manualnya. Itu ada telaan RPP atau telaan PPM pada RPP yang saya sebarkan di Google Drive. Pilih, silahkan mau yang mana. Misalnya tetap kelompok IPA milih yang IPA. Kelompok bahasa, kalau nggak salah ada tuh bahasa di situ. Jadi yang mana aja terserah. Kemudian ini kelompok IPS ada ya, silakan baca. Baca Nabi. Di HP ya. Udah. Silakan dikelas. Nah, kita nyambung ke ini. Yang kita harus disusun dengan RPP lama dan baru ini bedanya. Identifikasi sama, ada sekolahnya. Ya, itu kelompok. Karena nanti di pelatihan saya itu habis ini ada presentasi ke depan. Habis ini saya cuman kayaknya saya enggak, nanti kita yang ketiga. Ya, ada identifikasi, yaitu di antaranya tadi ada asesmen awal itu ya. Kemudian ada Terus. di situ ada divisi konkret itu ada 3, ada 2, ada 4. Pak, kemudian desain pembelajarannya, CP jangan lupa, Bapak Ibu sebagai CP kan? Jadi di Himpunan Merdeka ini adanya nih. Dan ada lebut dari apa? Ya, Pak. Iya. Ya jadwal namanya silabus, sekarang namanya capaian pembelajaran. Itu harusnya karena itu jadi awal mulanya akan dibuat PPM. Ya. Karena dia Kemudian selanjutnya topik pembelajarannya, nah ini nih menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Kalau bahasa perantekan dari kontekstual itu yang memang digunakan sehari-hari keseharian kita itu pembelajarannya kontekstual ya. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran. Jadi pada saat desain pembelajaran itu tujuannya apa ditulis, kemudian kerangka pembelajarannya ada 4 tadi ya, praktek pedagogis, jadi pembelajarannya apa, metodenya apa, kemitraan pembelajaran mau dengan siapa, tadi kemitraan itu dengan teman lingkungan sekolahnya, satu kelas, dengan penjaga sekolah, dengan perpustakaan, dengan pedagang, misalnya gitu. Pedagang. Sebelumnya yang terhormat Pak Hakimi
kemarin sudah saya istilahnya audiensikan. Saya sudah berbicara dengan pengawas bina waktu di Al-Husna bahwa visi misi sekolah kita ini. Kemudian Pak Ujang itu minta Catatannya sudah disiapkan? Materinya sudah dibuka? Nah, sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tadi berangkat sekolahnya naik ojek online? Saya, Bu. Oke, Bu Adis, nggak pakai ngomong sama dulu. Adis, oke, Adis dia. Ibu mau tanya, tadi naik ojek online apa namanya? Naik oke, tetet yang hijau itu ya, yang hijau. Ongkosnya berapa? Ongkosnya 15.000. Oke, aplikasi apa? Nah, lumayan jauh ya, karena jalan jauh berapa kilometer? 20. Oke, saya tepuk tangan lagi. Siapa yang tahu sekolahnya jalan kaki? Oke, di mana? Di Bojong. Di Bojong. Udah, kemarin di mana? Cigonok. Dewi, gimana? Kalau jalan kaki berapa meter kira-kira? Atau berapa menit? 100 meter. Dan dari sini kalian bisa lihat perbedaan antara yang jalan kaki dengan naik ojek. Oke, perbedaan dari apa yang pertama kalian dari rumah berangkat ke sekolah. Itu adalah perpindahan antara lokasi. Ya kan, lokasi. Nah, sekarang kita membahas tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengertian lokasi dan perbedaan antara lokasi absolut dengan lokasi relatif. Nah, ini kita contohkan misalnya ini adalah sebuah peta. Ada yang tahu peta? Lanjut. Memori. Oke, terus dijelasin ya materinya? Nggak usah. Saya lewat ya. Kemudian lupa memori ya. Oke, nah sekarang kita lanjut karena tadi udah Ibu menjelaskan tentang materi tentang lokasi. Ibu juga udah jelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan lokasi relatif dan lokasi absolut. Sekarang silakan kalian kerjakan tugas yang sudah dibagikan. Kalian buat peta dari rumah ke sekolah. Nah, termasuk dengan simbol-simbolnya. Bu, spidolnya Bu diambil Bu. Ibu pakai apa? Boleh, silakan dibuat handphonenya ya. Berapa menit, Bu? Ngerjainnya, Bu? Berapa menit ngerjainnya? Bu, kapan pulang, Bu? Wah, ya. Realistis. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Sudah selesai ini. Sekarang kita dikumpulkan habis Ini itu peta, Bu. dikumpulkan. Ibu mau minta masing-masing dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kemudian dari kelompok silakan dijelaskan ada simbol apa saja yang ada di dalam peta tersebut. Maju, balik lagi. Oh, ini, Bu. Aktif banget berganti merah. Oke, mari silakan maju ke depan. Ibu mana hasilnya, Ibu? Nggak ada. Baru selesai. Ya, itu sekarang. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bagus ya untuk kelompok kalian materinya tersampaikan. Cuma kurang dari percaya diri doang sih. Tidak punya segalanya. Jadi kalau misalnya ngomong nggak ada bukti, nggak ada kompor gitu kan. Baik, terima kasih. Ya udah. Tinggal Oke, refleksi kali ini terima kasih anak-anak. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang lokasi. Lokasi itu ada dua jenis. Absolut. Kita jelaskan lagi sedikit ke lokasi absolut itu lokasi yang tetap, tidak bisa berpindah-pindah. Kalau lokasi relatif itu bisa berpindah-pindah. Contohnya kalian dari rumah ke sekolah itu namanya lokasi relatif. Terima kasih banyak. Sekarang
mulai tentang pembelajaran insecurity kolaboratif. Akan disampaikan oleh Pak Haji Solihin. Bapak Ibu, terima kasih selanjutnya. Halo. Bapak Ibu, insya Allah nanti kelas kau udah